Saya kira saya ditugaskan di Concong, saya akan ditugaskan di tepi laut. Artinya masyarakat pesisir pada umumnya. Ternyata tidak. Saya tugas di Concong, nyampe Concong ini bukan lagi pesisir, tapi laut. Artinya orang hidup di atas laut, buat rumah di atas laut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Beri Manfaat TV Podcast. Hari ini dengan salah satu bintang tamu kita. Bintang tamu luar biasa nih, jauh-jauh dari mana, Ustaz? Boleh perkenalan diri juga sekalian? Dari Concong. Oh, dari Concong. Siap. Baik, terima kasih Mas Teguh atas waktunya. Siap. Ya, sebelumnya untuk sahabat insan muda, para sahabat-sahabat dari Beri Manfaat TV, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Rahman. Saya aslinya Pamekasan. Allah, jauh Ustaz ya. Kenapa saya sering sebut Pamekasan? Karena orang cuma mengenalnya Madura. Oh, Madura. Orang banyak tak tahu kalau di Madura itu ada salah satu kabupaten tempat saya dilahirkan, dan itu Pamekasan. Dan saya bangga dengan Pamekasan. Ini kok jauh-jauh dari Pamekasan sampai ke Riau ya? Ngapain ya? Ya itu permasalahannya yang akan kita bahas. Oke, siap. Jadi saya ditugaskan dari Kops Dai Dompet Duafa sebagai dai pemberdaya, sebagai dai pedalaman di Concong, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Nah, jadi jauh-jauh nih dari Inhil kita undang ke Pekanbaru untuk ngobrol-ngobrol bersama sahabat Beri Manfaat. Oke. Ini apa kesibukannya, Ustaz? Kesibukannya ya untuk hari ini, bukan untuk hari ini saja sih. Maksudnya sekarang ini ya dakwah. Karena memang tugas saya sebagai dai ya pertama ya dakwah. Ya biasa ngajar, terus ngisi majelis taklim, terus kunjungan ke desa-desa. Itu mungkin kesibukan saya setiap hari. Dan bukan lagi kesibukan, tapi lebih ke aktivitas sehari-hari yang memang harus saya lakukan gitu. Siap, luar biasa ya sibuk ini kayaknya. Gak sibuk amat sih. Tadi dari Jakarta. Ya, dari Jakarta. Karena kebetulan lagi ada kegiatan Rakernas ya, Ustaz ya? Rakernas. Siap, alhamdulillah bisa mampir. Nah, setelah pasca ini mungkin baru balik ke Concong. Oke, target apa nih, Ustaz, setelah Rakernas di Jakarta semalam nih, Ustaz? Yang tentunya akan ada program-program bukan cuma dari dakwah, bukan cuma dari ngisi ceramah, bukan cuma dari ngajar, tapi dai nanti dituntut untuk bisa membuat program pemberdayaan kepada masyarakat, baik dari segi ekonomi, baik dari pemberdayaan sosialnya, dari pemberdayaan pendidikannya. Kita dituntut untuk, misalkan yang sekarang pendidikan sudah berjalan nih, bagaimana setahun ke depan pendidikan lebih terorganisir, lebih bisa dikembangkan mutu dan kualitasnya seperti itu. Dan sekarang juga ada dari pemberdayaan ekonomi. Cuma dari kemarin pas saya masih di Concong, karena cuma berapa bulan saya di Concong, jadi lebih ke pelatihan dulu. Karena kita berikhtiar untuk menciptakan suatu produk, yang produk ini nantinya bisa memberdayakan para pemuda yang ada di Concong. Ya, maka perlu pelatihan dulu. Jadi nggak hanya sekedar dakwah, Ustaz ya? Tidak. Jadi ada juga pemberdayaan. Ya, karena status kita, bukan cuma saya, tapi kawan-kawan yang lain ialah sebagai dai pemberdaya. Ya. Ada pemberdayaan, baik itu sektor dan ekonomi. Itu menjadi ciri khas dari Dompet Duafa. Mengirim dainya sebagai dai bukan cuma dakwah, bukan cuma mengajar, tapi lebih ke pemberdayaan. Berarti nanti sektor-sektor potensial di daerah itu kita yang gali lagi, ya, Ustaz ya? Iya. Dan dai diminta memang untuk menyampaikan atau menggali potensi ekonomi, potensi sumber daya alam yang ada di Concong itu. Wes, luar biasa. Ini kalau sekarang ini udah berapa bulan nih, Ustaz, udah di Concong? Sekitar 7 bulan, insyaallah. Ya, untuk sahabat di rumah mungkin Concong ini di
Di mana Ustaz? Boleh dikasih tahu Ustaz? Concong nih gini. Jadi kalau dari Pamekasan, dari Madura, saya lebih ke Pamekasan saja karena saya yang banggakan Pamekasan. Dari Pamekasan nih harus naik bus ke Surabaya. Baru dari Surabaya ntar kita naik pesawat. Kemarin singgah di Batam. Habis itu lanjut ke Pekanbaru. Siap. Nah, dari sini nih, dari Pekanbaru ini kita butuh waktu sekitar 9-10 jam ke kabupaten namanya Indragiri Hilir. Inhil. Kalau di pusat kota Tembilahan di situ. Kalau kita akrabnya Inhil. Iya, Inhil. Dan baru dari Inhil ke Concong naik speedboat sekitar 1-2 jam. 1-2 jam. Siap. Ya. Itu speedboat yang super kencang, yang pertama saya naik emang digoncang-goncang. Lengkap ya ceritanya ya, perjalanannya ya. Perjalanannya laut ada, udara ada, terus transportasi darat ada semua lengkap. Siap. Jadi komplit, saya ke Concong tuh komplit. Dari awalnya tidak pernah naik speedboat, tidak pernah naik perahu, sampai ditugaskan di Concong belum apa-apa di situ, baru berangkat sudah merasakan moda transportasi semuanya. Masya Allah, luar biasa. Itulah Concong. Bismillah Ustaz Haikal, sahabat, mungkin jauh-jauh dia dari Pamekasan Madura dapat penempatan di Riau, tepatnya di Inhil, Kecamatan Concong ya Ustaz ya. Iya. Aktivitas warga di sana apa Ustaz? Aktivitas ya untuk warga Concong sendiri, aktivitas utamanya ialah sebagai nelayan. Karena kebetulan Concong nih, ya saya ceritakan nih. Saya kira saya ditugaskan di Concong, saya akan ditugaskan di tepi laut. Artinya masyarakat pesisir pada umumnya. Jadi laut, masyarakat pinggir laut kan namanya masyarakat pesisir. Ternyata tidak. Saya tugas di Concong, nyampe Concong ini bukan lagi pesisir, tapi laut. Artinya orang hidup di atas laut, buat rumah di atas laut. Di atas sungai ya? Di atas sungai, laut. Karena setelah itu laut lepas loh. Jadi kalau ada apa-apa mungkin lah Concong tak akan tersapu bersih. Saya mikirnya ke situ terus. Jadi warga sana pemukimannya memang benar-benar di atas air ya Ustaz? Iya. Di atas laut ya. Emang di atas laut. Rumahnya dari panggung gitu Ustaz. Makanya di situ ada dihuni salah satu suku laut namanya suku Duanu. Suku Duanu itu suku asli. Suku asli Kabupaten Indragiri Hilir. Oh, Masya Allah. Tepatnya suku laut. Mereka bermukim di sana Ustaz ya. Dan ya tepatnya di desa ada namanya Desa Panglima Raja. Emang di situ mayoritas yang menghuni ialah suku laut tersebut, suku Duanu tepatnya. Jadi mayoritas kegiatan mereka juga nelayan Ustaz. Nelayan, menungkah kerang. Emang tradisi suku laut ada yang unik nih, menungkah kerang. Mungkin menungkah kerang tuh kalau kita kan mencari kerang ya. Kalau mereka tuh menungkah kerang sambil merangkak. Waduh. Pakai papan kayu. Oh iya. Papan kayu merangkak. Lihat fotonya. Kalau saya merangkak, kalau mereka entahlah apa. Karena udah pandai. Ya, udah biasa sih. Ya mencari kerang, ngambil kerang dari situ. Siap. Jadi Ustaz pernah ikut nyari ikan juga di sana atau nyari udang? Alhamdulillah gitu? Kalau menungkahnya tidak. Cuma kalau cari udang mancing ya udah jangan ditanya lagi gitu. Hampir tiap malam, hampir tiap hari. Puas lah makan hasil laut dari warga sana Ustaz? Alhamdulillah, jangan dari warga dari cari sendiri. Karena di Concong ini dari saking ya mungkin banyak ya kagak gitu kan. Cuma kalau mancing ya dapat gitu. Naruh jaring gitu kan, kita ngangkat dapat udang ya bisa lah buat makan satu hari gitu. Buat masak sendiri gitu. Sekaligus dinas, sekaligus bisa cari ikan juga Ustaz. Ya, belajar. Karena saya sendiri orangnya kan aslinya pegunungan, dari daerah pegunungan. Daerah pegunungan. Kalau sama Tretan Muslim satu kampung enggak tuh Ustaz? Satu pulau aja sih. Oh, satu pulau aja. Kirain satu kampung sama Tretan Muslim ya kan? Bedanya dia songot, saya tidak. Oh gitu. Tahu songot? Apa itu? Songot tuh kumis. Oh, kumis. Muslim kan identik dengan songotnya, kumisnya. Kalau saya enggak ada. Oh, enggak ada. Tapi di hati tetap Madura gitu kan. Madura kan identik dengan kumis-kumis, iya, dengan carok. Sate Maduranya sih yang luar biasa emang. Sejauh ini Ustaz, jauh-jauh nih Ustaz Haikal dari Pamekasan, kok mau Ustaz ditempatkan di Inhil menjadi seorang dai pemberdaya? Apa motivasinya Ustaz? Motivasinya kenapa saya mau jadi seorang dai gitu kan. Dai kan orang mengenalnya mengabdi kepada ya mungkin ngajar di pedalaman. Tak harus di pedalaman sih. Artinya setiap mereka yang mendakwahkan Islam
maka itu disebut dai gitu kan. Sebelumnya saya pernah mengajar di Banyuwangi, pernah mengajar di Jember. Oh, sebelumnya pernah jadi dai pemberdaya gitu juga Ustaz ya? Lebihnya bukan dai pemberdaya, tapi saya ditugaskan dari pesantren. Oh gitu Ustaz. Ditugas dari pesantren. Setelah lulus dari pesantren wajib tugas 1 tahun. Kebetulan saya ditugaskan selama 2 tahun. Kayak PKL lah ya kalau kita ini praktek kerja lapangan langsung gitu Ustaz ya. Jadi saya sama ditugaskan ke daerah-daerah juga. Ya, daerah-daerah 3T lah ya. Tidak 3T juga, cuma 3T juga. akses ya sebagian dari kawan-kawan yang ditugaskan kemarin ya memang agak sulit gitu kan, dengan tingkat pendidikan yang memang agak kurang. Nah, di situ saya ditugaskan di situ, di tepatnya di Jember, ada di Banyuwangi. Melihat mereka tuh semangat perjuangan, semangat belajar anak-anak yang ada, meskipun akses pendidikan, fasilitas pendidikan kurang memadai bagi mereka, tapi semangat mereka untuk belajar tuh luar biasa. Maka dari situ saya tertarik untuk mengajari mereka, dan alhamdulillah ketemu dengan program Dompet Duafa dari Korps Dai Dompet Duafa, tepatnya Cordova. Dari Cordova, dengan mengambil konsep dai pemberdaya, tentunya ditugaskan di 3T. Makanya cerita kawan-kawan saya yang ditugaskan, masya Allah luar biasa. Mereka ada di satu titik yang pemerintah tidak masuk ke situ. Dompet Duafa alhamdulillah bisa menyentuh titik yang tidak bisa disentuh oleh pemerintah. Benar. Itulah hebatnya Dompet Karena Duafa. sebelumnya sahabat, pertama kali kita ketemu ya Ustaz, saya juga kaget juga nih, waduh masya Allah luar biasa Ustaznya. Dengan kondisi tempat yang jauh, kalau kita lihat Ustaznya, ini masih muda sekali nih sih ya. Tepatnya kalau saya nih jangan bilang ustaz lah gitu. Karena masyarakat Concong sendiri mungkin karena saya masih muda kan. Banyak yang manggil Mas, banyak yang manggil Bang gitu kan. Luar biasa memang. Jarang sih anak-anak muda yang mau pengabdian seperti Ustaz Haikal ya. Ya, ini pesan kepada anak muda agar untuk tidak gengsi, agar untuk semangat mengajari saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Iya, luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan berkah ya Ustaz ya. Amin. Itu pernah terbayang nggak Ustaz kemarin waktu sebelum penempatan di Concong itu Ustaz? Pulau Concong tuh kayak mana sih gitu? Untuk kebayang Pulau Concong lebih karena sebelumnya saya melihat di peta, pernah di map, searching pernah searching bagaimana Concong. Nah ini nih beda banget dengan daerah saya gitu kan. Kalau daerah saya sendiri kan daerah dataran tinggi, pegunungan, daratan banyak, terus banyak lah akses gampang. Namun pas saya nyampe ke Concong ternyata beda. Gitu kan. Belum sampai aja saya memikirkan ya gimana saya nanti gitu kan. Benar. Ternyata pas udah nyampe sangat di luar ekspektasi saya. Tapi alhamdulillah masyarakat menerima saya di situ. Saya pun sama kemarin yang mengantarkan saya Mas Jamil gitu kan, disambut dengan baik oleh masyarakat situ. Masya Allah. Berarti dengan kondisi yang beda budaya, beda bahasa, tapi kita tetap menyatu Ustaz ya. Ya, tetap menyatu. Karena kebetulan Concong nih ya mungkin jadi salah satu faktor yang menghambat tidak gitu kan. Concong nih kan mereka berkelompok. Jadi di situ ada suku penghuni pertamanya Duano. Terus ada dari suku Melayu, dan ada suku Minang, suku Bugis. Nah, jadi mereka ada semua. Nah, tinggal Madura itu satu, cuma saya di situ. Jadi saya mau buat paguyuban repot juga. Tak ada kawannya. Tapi alhamdulillah meskipun saya dari Madura sendirian, suku Melayu, suku Duano, suku Bugis, dari suku Minang, Tionghoa, mereka mau menerima saya di situ. Masya Allah. Berarti itu semua hidup rukun bersama lah. Hidup rukun bersama. Jangankan kita yang bersaudara satu Muslim, cuma beda suku, yang beda agama saja mereka etnis Tionghoa ya. Mereka mau menerima kita. Dan biasa itu setiap harinya. Setiap hari Ustaz. Ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan gitu Ustaz di Concong? Sama juga. Di saat kita mengadakan santunan anak yatim, mereka mau berbagi dengan kita. Mereka ikut. Dan kita orang Islam pun kadang di tempat mereka ada acara, kita pun diundang. Luar biasa. Jadi untuk kerukunan ukhuwah
uhwah watoniyahnya, uhwah basyariahnya, hanya di persaudaraan sesama manusianya, watoniyahnya karena satu bangsa. Jadi di Concong tuh udah jangan ajari lagi toleransi. Karena Concong adalah tempat toleransi. Sangat menjunjung tinggi toleransi ya. Sangat menjunjung tinggi toleransinya. Ya. Seperti itu. Waduh, ini gimana nih Ustaz rasanya setelah kurang lebih 8 bulan ya Ustaz ya di Concong? Iya, 8 bulan kira-kira, 7-8 bulan ya. Gimana rasanya sekarang Ustaz? Betah banget kan? Sekarang ya alhamdulillah sampai sekarang merasa nyaman. Alhamdulillah. Gitu kan. Merasa nyaman. Iya. Sampai sekarang masih merasa nyaman. Kalau sekarang ada program apa aja Ustaz di ini? Oh ya, program ya. Ya program yang kita lakukan ya alhamdulillah meskipun saya tidak katakan banyak gitu kan, dan saya tidak katakan berhasil semuanya, cuma alhamdulillah ada sebagian yang sudah berjalan. Jadi kemarin pas waktu saya nyampe ke Concong, saya tanyakan tuh. Ya tentu kita kan silaturahmi kepada masyarakat, pemangku kepentingan lah. Pemangku kepentingan di situ, tokoh adat, maksudnya tokoh agama. Di situ kita bertanya, sebetulnya apa sih yang di Concong ini yang dibutuhkan gitu kan. Saya hadir nih di Concong, kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Mereka tuh mengatakan, Pak Ustadz, anak saya Pak Ustadz, mereka sekolah pagi, habis sekolah pagi mereka tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan lagi. Oh, jadi kan kalau di MDA, iya, kalau di kampung-kampung kan biasa kan, habis sekolah pagi kita sekolah madrasah di situ. Madrasah. Nah, di Concong tuh tidak. Oh, belum ada. Belum. Nah, kemarin 2 bulan saya di situ, 2 bulan atau 3 bulan ya, kira-kira seperti itulah. Habis puasa kalau nggak salah, karena saya udah dapat banyak masukan dari masyarakat bahwa ada kan sekolah diniyah. Hanya di situ saya membuka madrasah diniyah tapal batas. Masya Allah. Ya, tapal batas. Madrasah diniyah tapal batas. Sementara saya taruh di masjid. Dan ya. Menjelang ada bangunan Ustaz ya. Dan alhamdulillah sekarang siswanya yang terdaftar di saya ada sekitar 180 siswa. Masya Allah, ramainya Ustaz. Iya. Cuma yang aktif ada sekitar 150-an. Yang aktif 150-an? Ya. Waduh. Berarti karena memang daerah itu nggak ada ini ya Ustaz ya? Nggak ada sekolah madrasah. Iya, emang tak ada sekolah madrasah. Kita yang gerakin lah Ustaz. Dan saya tidak menyuruh anak-anaknya untuk belajar, tidak. Tapi saya bukan dakwah sih. Sadarkan orang tua. Kita berbicara sama orang tua dari hati ke hati. Bagaimana anak ini kalau misalkan hanya diberikan pendidikan umum, tidak diberikan pendidikan agama, tidak diberikan rohaniyahnya, maka akan jadi apa? 20-30 tahun yang akan datang Concong. Makanya alhamdulillah para orang tua, masyarakat antusias dengan program yang saya adakan. Itu di bidang madrasah. Alhamdulillah. Nah, itu sebagian ada perkembangan lah semenjak kita hadir di situ. Ya alhamdulillah. Terus dari pemuda ya kita ajak pemuda buat belajar ngumpul, yang minimal kita ngumpul tiap minggu, kita ngumpul, kita belajar. Dan situ kemarin alhamdulillah nih dapat dari Dompet Duafa cabang Riau. Apa itu? Alat hadrah. Oh, hadrah itu kemarin sangat ya? Sekali untuk kegiatan remaja, untuk kegiatan pemuda yang ada di Concong. Masya Allah. Jadi siapa langsung yang ngajarin main hadrah? Kebetulan saya mantan pengajar, mantan pemain, pernah ngajar juga. Jadi memang punya skill di situ. Hanya kemarin saya mengajukan proposal ke sini kan, ke Dompet Duafa Riau, akhirnya dapat. Dan alhamdulillah sekarang para anak muda semangat belajar. Bahkan ada ngumpul produktif ini. Iya, ngumpul produktif. Ada yang ngundang. Kalau udah ngundang tuh masalah bayaran dah. Jadi ada yang ngundang buat pernikahan ya? Ada pernikahan, terus ada acara maulid ada juga. Lengkap lah kita diundang. Ya? Masya Allah. Jadi produktif sekali nih Ustaz ya. Ya alhamdulillah gitu. Selain Ustaz pemberdaya juga ternyata Ustaz ini jago kesenian. Boleh Ustaz sesekali besok kita coba main hadrah bisa. Ini. Ntar kalau misalkan Riau dari kawan-kawan cabang ke sana mungkin kita akan sambut. Main hadrah ya Ustaz. Ya. Siap. Nanti ajak juga lah jalan-jalan keliling-keliling ini Ustaz. Keliling-keliling kampungnya Ustaz. Insyaallah kalau makanya saya tunggu di Concong nih. Siap. Mudah-mudahan insyaallah Desember ini Ustaz, kalau kita panjang umur, kemudian program kita dilancarkan, insyaallah kita berangkat. Amin.
terkait agenda malam kira-kira apa aja tuh sama warga-warga setempat? Agenda malam nih apa? Tidak terjadwal. Ada sebagian yang udah terjadwal kayak majelis taklim gitu kan. Majelis taklim ibu-ibu biasanya saya ngisi di situ malam Rabu gitu kan. Juga. Terus ada kajian fikih untuk anak-anak SMP gitu kan setiap malam Selasa sama malam Rabu di rumah habis ba'da maghrib gitu kan. Dan tiap malam biasanya ada anak-anak ngaji gitu kan. Udah banyak inilah rekan-rekan buat nongkrong-nongkrong malam di sana ya. Alhamdulillah. Kadang ya biasa kita ngumpul ngajak kawan-kawan gitu. Yuk kita ngumpul di mana gitu kan. Dan biasanya sering ngumpulnya di rumah saya gitu. Karena kebetulan saya pun sendiri gitu kan, rumah juga ada. Jadi kawan-kawan pemuda kan biasanya ngumpul di rumah. Maklum lah kadang kita sebagai anak muda ini juga butuh ini Ustaz, ya? Sangat butuh berbagi cerita. Iya. Tambah kita juga perantauan di sana kan. Iya, pendatang sendirian lagi. Jadi harus sosialisasi sama pemuda-pemuda. Jadi udah rame lah untuk kawan-kawan sambil sharing ngopi produktif lah ya. Iya. Nah, kedepannya Ustaz kira-kira mau ngapain lagi nih untuk diconcong nih Ustaz? Mau bikin kegiatan apa lagi nih, atau mau ada kegiatan pemberdayaan kah, atau ada inovasi tentang dakwah, pendidikan atau gimana gitu? Iya. Ya untuk pemberdayaan ya pasti gitu kan. Pasti ya. Karena dai pemberdaya. Iya gitu benar-benar sesuai dengan tema kita ya. Untuk di bidang pendidikan ya tentu kan karena sudah ada sebagian yang jalan ya, yang sudah berjalan bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita bisa memanage agar bisa menjadi lebih baik lagi. Ya. Ya termasuk ya dan mengembangkan dakwahnya, bukan cuma sebatas di Concong saja tapi bisa di luar Concong gitu kan. Karena sampai saat ini saya ya sebenarnya sudah masuk sih ke desa-desa di Concong tuh. Ada namanya Desa Kampung Baru, ada namanya Desa Sungai Berapit. Alhamdulillah saya sudah sampai di situ. Sampai semua sana. Ya. Alhamdulillah kalau bisa nanti kedepannya masyarakat walaupun bukan di Concong tapi sekitar Concong dapat menerima manfaatnya. Amin. Ya. Mudah-mudahan dengan dakwahnya Ustaz Haikal, salah seorang pemuda dari Madura ya, jauh-jauh datang ke Riau, luar biasa memang. Kalau tempat tinggalnya Ustaz dari masjid, posisinya dari masjid jauh Ustaz? Kebetulan jarak saya dengan masjid ini bukan lagi dekat tapi dempet. Oh dempet. Kembar siam sama masjid. Ya. Kembar siam bukan lagi bersebelahan ya. Iya. Mudah-mudahan langsung bisa jalan-jalan kita Pak Ustaz Haikal kan. Bisa main-main. Amin. Ditunggu Mas. Ya sahabat, mungkin itu saja mungkin obrolan kita kali ini sama Ustaz Haikal. Mungkin kedepannya next ada pertualangan lagi Ustaz Haikal selama di Concong, mungkin bisa kita ceritain lagi, kita obrolin lagi. Mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Nah Ustaz, setelah berkegiatan selama ini kira-kira ada yang mau disampaikan nih dari Ustaz? Mungkin ada ucapan terima kasih kepada donatur yang selama ini yang mensupport kegiatan kita, mensupport program-program Dompet Duafa, salah satunya juga program Dai Pemberdaya. Mungkin ada yang mau disampaikan Ustaz? Sebetulnya yang mau disampaikan kepada para donatur ya banyak gitu kan. Cuma ada sih yang paling penting bagi kita, bukan cuma dari saya tapi dari kawan-kawan dai yang ada di pedalaman. Sampai sekarang alhamdulillah ada sekitar lebih dari 20 titik di daerah 3T di Indonesia. Pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kepada para donatur di Dompet Duafa. Yang kedua ya tentu kita pasti mendoakan, bukan cuma saya tapi dai-dai yang lain senantiasa mendoakan setiap waktu kepada para donatur yang ada di Dompet Duafa. Harapannya semoga tetap istiqomah, semoga amin. Ya istiqomah yang pertama ya, agar semangat dalam membantu kita, karena Dompet Duafa bukan apa-apa tanpa dukungan dari para donatur, tanpa dukungan dari para muhsinin yang mau berinfak kepada kita. Sehingga program-program yang memang ada di Dompet Duafa baik dari pendidikan, dakwah, terus kesehatan, sosial bisa berjalan dengan baik dan bisa terrealisasi dengan baik juga. Amin. Mungkin sekian dulu dari kita. Jangan lupa sahabat saksikan episode-episode selanjutnya. Hari ini mungkin ada Ustaz Haikal yang hadir. Mas aja sih. Mas Haikal. Ini permintaan dari beliau langsung ya. Mas Haikal atau Ustaz Haikal
Mudah-mudahan nantinya kita hadirkan juga tokoh-tokoh ataupun sahabat-sahabat inspiratif yang bisa berbagi cerita di podcast Beri Manfaat TV. Sekian dari kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Ustaz.